Di antara usaha setan yang paling dahsyat mengganggu manusia adalah memisahkan seorang suami dan istrinya, menumbuhkan kebencian setelah kecintaan, menanamkan rasa jauh setelah dekat dan merusak hubungan baik antara keduanya agar masing-masing mendapatkan apa yang dimauinya dan merasa egois dengan pasangannya. Jadi, setan akan berusaha dengan segala kemampuannya dengan tangan dan kakinya untuk menjerumuskan mereka dan memisahkan pasangan suami istri. Yang patut disayangkan adalah ada sebagian wanita yang menduduki peran setan dalam perselisihan antara suami dan istri. Bahkan ada yang sampai merusak hubungan baik antara suami dan istri dengan cara membeberkan segala aib dan kekurangannya, kelemahannya, buruknya kepemimpinannya, membanding-bandingkan dengan yang lain, membuat kebohongan, menyebarkan fitnah, membuat-buat cerita bohong, perkara kecil sebesar biji sawi menjadi kubah, dan perkara yang remeh menjadi besar, lebih besar daripada gunung yang tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukan termasuk golongan kami seorang yang menghancurkan hubungan baik antara istri dengan suaminya atau antara seorang budak dengan tuanya. Hadis di atas menunjukkan bahwa merebut atau merusak hubungan antara istri dan suaminya atau sebaliknya merusak hubungan suami dengan istrinya tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Rasul mengancam bahwa orang yang merusak pasangan suami istri itu sebagai bukan bagian dari Islam. Jangankan merebut suami atau istri orang lain, meminang-pinangan orang lain saja tidak dibolehkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki meminang-pinangan orang lain kecuali kalau sudah jelas laki-laki tersebut sudah memutuskan pinangannya. Hadis riwayat Ahmad. Terdapat hukum Al-Quran tentang apabila ada seorang wanita merebut dan merusak rumah tangga orang lain. Yang pertama, jika dilihat dari hukum ukhrawi, para ulama sepakat jika mengganggu dan juga merusak hubungan rumah tangga orang lain adalah haram hukumnya, dan bagi siapapun yang melakukannya akan mendapatkan dosa dan diancam siksa di neraka serta akan mendapat siksa neraka bagi wanita. Selain itu, Imam Al-Haythami juga mengkategorikan perbuatan dosa ini menjadi dosa yang besar. Dalam kitabnya, beliau menyebutkan jika dosa besar yang ke-257 dan 258 adalah merusak seorang wanita agar terpisah dari suaminya dan merusak seorang suami agar terpisah dari istrinya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi alasannya menafikan pelaku perbuatan merusak ini dari bagian umat beliau, dan ini terhitung sebagai ancaman berat. Juga para ulama sebelumnya secara sharih atau jelas mengkategorikannya sebagai dosa besar dalam Islam. Yang kedua, jika dilihat dari hukuman duniawi, apabila seorang laki-laki merusak hubungan wanita dengan suaminya dan wanita tersebut meminta cerai pada suaminya dan sang suami mengabulkan atau sebaliknya, maka apakah pernikahannya adalah sah? Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat jika pernikahan lelaki perusak dengan wanita korban tindakan hal tersebut adalah sah karena wanita tersebut tidak secara eksplisit dihitung sebagai muharramat atau wanita yang diharamkan baginya. Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan ulama Malikiyah di mana pernikahan tersebut harusnya dibatalkan baik sebelum terjadi pernikahan atau sesudah terjadi sebab belum memenuhi syarat pernikahan dalam Islam. Kemudian, apabila seseorang melakukan perbuatan terlarang ini, apakah akan mendapatkan hukuman di dunia? Maka para ulama berpendapat jika perbuatan terlarang ini dilakukan, maka hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan takzir atau hukuman yang ketentuannya sudah diterapkan hakim atau penguasa dengan syarat tidak lebih dari 40 cambukan. Selain itu, ada juga yang berpendapat jika hukumannya adalah kurungan penjara sampai bertobat atau meninggal, dan sebagian lagi berpendapat hanya diberi cambukan keras saja dan diumumkan perbuatannya supaya orang lain bisa waspada dari orang tersebut dan supaya orang lain bisa mengambil ibrah.